pada waktu 2011. Jam 8 malam cari makanan susah. Saya lihat ya perkembangan yang begitu cepat itu ketika Exxon mulai beroperasi. Ke depan bagaimana? Hati-hati. Karena Bojonegoro hidup hari ini menurut hemat saya sebagian besar dari migas. Migas di Bojonegoro ini masih berusia panjang. Biasanya ketemu teknologi baru ya. 10 tahun dari sekarang mungkin sudah harus. Karena kalau kita sekarang euforia itu tidak menyiapkan prasarana maupun orangnya, ketika nanti migas turun terjadi chaos. Mungkin nggak Bojonegoro menjadi kota industri ini. Selama ini kan dikenal kota migas gitu. Sangat mungkin. Tapi industrinya apa? Kita punya potensi untuk geopark. Terus kira-kira Pak Teguh ini punya bayangan tidak? Kira-kira Bojonegoro ini harus seperti apa? Selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Podcast, ya, sebuah program yang akan mengedukasi dan menginspirasi kita semuanya. Telah hadir di studio yaitu Bapak Teguh Haryono, staf ahli KKIP Jangan Pak. Kementerian Pertahanan. Selamat datang. Pertama, kalau Pak itu kayaknya Bapak itu ya. Saya benar Mas Teguh biar kelihatan lebih muda. Oke. Saya benar, saya sekarang di Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan saya sebagai staf ahli. Ya, nanti pertanyaan berikutnya silakan. Oh gitu, oke. Siap, kita panggilnya Mas Teguh. Oke, pemirsa, siapa sih sebenarnya Mas Teguh ini? Bagaimana siapa dia? Terus saat ini beliau ini berkarir di mana dan apa yang beliau lakukan di Bojonegoro ini? Kita akan tanya lebih lanjut. Mas Teguh ya. Mas Teguh ini mohon diperkenalkan dulu lah Mas Teguh ini. Lahir di mana, gitu, pendidikan di mana gitu. Oke, terima kasih. Nama saya Teguh Haryono. Saya itu lahir di mana? Saya bilang hari-hari saya itu ditanam di Gedung Adem. Saya SD di 2 tempat. 3 bahkan, Gedung Adem 1, lalu pindah ke Lumber karena orang tua saya harus pindah. Lalu saya juga terakhir SD saya di Sidoarjo, Gedung Adem, karena saya mesti bahasa nggak tahu sekarang cocok, ngerti nggak anak-anak? Saya ngenger, di paman saya. Nangisan gitu? Enggak, nangis. Sekarang saya pada waktu sudah sadar saya harus maju. Oh gitu. Jadi saya ditawari ayah saya, mau kemana kamu santai-santai sama ayah sama ibu, atau kamu ke tempat sekolah yang lebih baik pada waktu itu. Tahun berapa itu? SD berarti kira-kira 67 kalau saya. Oh, tahun 67-an. 67-an kira-kira. Di Gedung Adem waktu itu SD. Di Sidoarjo akhirnya. Lulus dari Sidoarjo. Saya pindah. Saya memilih SMA 1 Bojonegoro. Yang pada itu pakai tes segala macam. Alhamdulillah saya lulus. Lalu dari SMP Negeri 1, saya ngambil mintanya di SMA Bojonegoro. Saya diterima. Dan pada waktu saya itu di kelas 2 terjadi perpanjangan semester. Jadi dulunya 2 semester menjadi 3 semester karena tadinya pendidikan itu awal pendidikan mulai Januari menjadi Juli. Oh gitu. Jadi saya sekolah SMA itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Lulus SMA, SMA sudah ada SMPP, terus kelas 3 itu ada SMA dan SMPP. Saya lulus SMPP. Oh SMPP. Sekarang kalau nggak kemarin saya ke sana. SMA 2 sekarang. SMA 2. Saya lulus dari sana. Setelah dari SMPP itu. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Pada waktu saya yang keterima ITB cuma 1 orang. Oh gitu. Dari SMPP kemana Pak Teguh? Itu keterima ITB. Cuma 1 orang. Oh ITB. Jangan kenceng-kenceng tapi. Oh 1 orang. Bojonegoro 1 orang ini. Iya. Dan alhamdulillah saya. Nah ini di ITB saya terjadi cerita karena saya dari sini ngambilnya fisika. Nah ternyata saya kan dari kecil cita-cita saya pengen jadi insinyur. Oh gitu. Pengen sekali insinyur. Akhirnya saya 1 tahun tes lagi, keterima di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya ngambil jurusan Teknik Sipil. Dan alhamdulillah lulus dari sana. Setelah itu karirnya di mana? Karir saya pernah tetap di Tripatra saya. Oh Tripatra. Saya itu seumur di Tripatra sebenarnya. Sejak tahun berapa? Sejak tahun saya lulus 87. Saya masuk Tripatra, 89 saya sekolah ke luar negeri. Kemana? Ke Scotland. Skotlandia. Saya di sana ambil bisnis. Terus, nah ini pertama kali Tripatra menerapkan azas saya sekolah tapi saya dianggap saya kerja, cuma nggak dibayar. Hanya tetap karyawan Tripatra. Tapi tidak dibayar. Artinya apa? Ketika saya kembali, saya dinilai sama dengan ketika pada waktu saya tinggalkan Tripatra. Orang yang selevel sama saya itu kan naik. Jadi waktu saya balik
Sudah naik juga. Dianggap langsung naik di sini. Oh. Nah itu kan baik-baik. Berarti di Skotlandia. Di Skotlandia. Jurusan bisnis, Pak? Saya bisnis, ngambil bisnis. Berarti Pak Teguh ini sangat memahami ilmu bisnis ini, Pak? Ya, terus saya pengen sekolah lagi sebenarnya. Tapi sibuk kerja, lupa sekolah. Akhirnya membangun bisnis juga? Saya nggak membangun bisnis sendiri, belakangan saja saya berbangun. Saya sebagai profesional saja, dan COVID datang, saya punya kesempatan sekolah lagi. Di online? Enggak. Offline dan hybrid lah. Oh. Kebetulan dapat beasiswa di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pak Teguh ini adalah warga Bojonegoro yang sudah banyak melanglang buana Pak di luar daerah. Bisa begitu. Berkontribusi. Sempat balik sini loh saya. Sempat kerja di Bojonegoro. Oke, kalau melihat perkembangan Bojonegoro saat ini seperti apa? Dengan bisa menilainya seperti kalau saya lihat ya perkembangan yang begitu cepat itu ketika Exxon mulai beroperasi. Tahun kemarin ini 2018. 18 atau 16 ya? 17 ya? 17 18. Karena saya 2011 ke sini untuk bangun Exxon itu. Tripatra itu ya? Tripatra itu, karena saya menentukan salah satu dari 3 orang. Saya lalu dari Exxon dan satu dari ESDM menentukan titik nolnya di Exxon itu, di Gayam. Gitu. Berarti Pak Teguh ini juga punya andil juga di Pati itu di situ? Ya, begitulah kira-kira. Oke. Saya pergi langsung pada waktu 2011. Sudah di sini belum? Saya belum, saya baru 2. Kita kasih tahu. Jam 8 malam cari makanan susah. Tahun itu? Tahun itu. Oh. Padahal saya kerjanya kadang-kadang sampai malam. Begitu mau kirim makanan susah. Bandingin dengan hari ini, sangat jauh berbeda. Dengan perkembangan kota saat ini. Yes. Oke, itu dari segi keramaian, mungkin dari segi ekonomi masyarakat seperti apa? Kalau ekonomi masyarakat saya belum nggak ngadain survei, tapi sepintas harusnya lebih baik. Bahwa terjadi kesenjangan, ya mungkin ya, tapi kan itu harus dengan data yang cukup valid ya. Saya nggak bisa mengatakan begitu karena dengan diberi itu kelihatan hidup. Oh gitu. Ya kan hidup kan sekarang ramai sekali di mana-mana itu, warung banyak, perusahaan rumah makan juga banyak, toko-toko besar juga banyak. Dan kalau saya lihat sampai ke desa-desa juga hidup, gitu kan saya lihat hidup dan harusnya sih lebih baik ya. Tapi apakah itu lebih baik dengan mana harus ada data valid? Saya tidak punya data valid. Terus kira-kira Pak Teguh ini punya bayangan tidak? Kira-kira Bojonegoro ini harus seperti apa? Bayangannya Pak Teguh seperti apa? Kira-kira Pak Teguh ada dari sering keluar kota, sering keluar negeri. Dulu waktu saya sering di proyek migas ya, sempat berpikir kenapa ya di Bojonegoro nggak ada migas gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarah di seluruh dunia biasanya yang tempat migasnya sendiri itu yang datang malah orang luar. Biasanya agak terlupakan biasa. Oh, iya. Di sini bagaimana saya nggak tahu. Nah itu yang mesti dicegah oleh Bojonegoro. Yang datang orang luar negeri. Biasanya dari luar, bisa luar negeri, luar daerah. Oh gitu datang ke sini investor mereka atau apa? Tidak harus investor, ternyata kerja pun juga banyak. Makanya pada waktu saya memegang proyek itu saya punya 3 aturan. Konten lokal gitu. Bisa dikatakan begitu, karena saya masyarakat Bojonegoro, saya tahu persis. Kalau saya terapkan standar yang saya gunakan di daerah lain yang sudah biasa di migas, itu nggak akan banyak yang kerja di sini. Maka pada waktu itu harus ada istilahnya ya, memang saya harus pemihakan harus dilakukan. Dan pada waktu itu pemihak lokal. Iya. Itu kalau bagaimana sekarang ke depan bagaimana hati-hati. Karena Bojonegoro hidup hari ini menurut hemat saya sebagian besar dari migas. Hati-hatinya di hal apa ini? Karena kalau kita sekarang euforia itu tidak menyiapkan prasarana maupun orangnya, ketika nanti migas turun, terjadi chaos. Orangnya nggak bisa kerja, ya kan? Harus berganti. Ya sampai kalau biasa setiap hari numpak sepeda tiba-tiba suruh naik gokar kan nggak bisa.
itu aja penyiapan itu. Kelihatannya sederhana tapi butuh waktu untuk penyiapan itu. Itu bisa diprediksi nggak Pak? Kapan kira-kira itu ketika migas itu mulai migas menurun? Kan biasanya ketemu teknologi baru ya. 10 tahun dari sekarang mungkin sudah harus masalah itu akan mulai muncul. Oh gitu. Berarti udah mulai agak menurun gitu ya produksi. Kan lihat menurun kan produksi kan. Nah. Habis kemarin kencang, turun kan. Kalau ketemu teknologi baru mungkin bisa naik lagi. Seperti di Riau kan sempat menurun cukup tajam pakai steam flood. Jadi didorong oleh steam, ya kan, naik lagi, lalu ketemu lagi EOR, enhanced oil recovery, naik lagi. Gitu kan, kira-kira gitulah. Berarti, kita nggak tahu teknologi nanti keluarnya. Berarti teknologi itu juga mempengaruhi hasil migas juga, ketika nggak bisa disedot. Iya, karena gini, minyak itu kan sembunyi di bebatuan. Nah, sekarang kan banyak disedot biasa bisa, lama-lama nggak bisa. Nah, kalau di duri itu disemprot oleh tekanan steam. Minyak yang naik kan, di Minas itu dipakai enhanced oil recovery, dia tidak pakai uap tapi pakai material yang lain. Oh gitu. Oke. Mungkin itu teknis ya, teknis orang-orang migas gitu. Makanya. Tapi kalau masyarakat itu kan nggak tahu. Makanya masyarakat bersama pemerintahnya harus melakukan hal-hal yang penyiapan tadi. Menyiapkan barang yang tidak kelihatan biasanya nggak menarik, Mas. Iya. Nggak menarik, Mas. Pendidikan itu nggak menarik. Perubahan pola pikir itu nggak menarik. Karena jangka panjang, Pak. Iya. Kalau saya kan pernah jadi direksi dan masih ada. Direksi itu cuma lihat pada waktu dia jadi direksi itu untung apa enggak? Direktur kan begitu. Iya. Bottom line-nya kan untung nggak perusahaannya kan? Profit nggak ini? Ya profit itu. Ya gitu aja kan. Gitu ya? Karena kalau saya investasi di hal-hal yang jangka panjang nggak kelihatan. Kalau investasi fisik langsung ketok. Oh ini gitu Pak. Ngecat itu langsung ketok. Ada rumah elek dibongkar cat ketok. Pak, investasi jangka panjang kayak pendidikan itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah membangun universitas yang ketok gitu kelihatan? Atau memang warganya itu disekolahkan, kan sudah sekolah semua? Bisa, tapi perlu studi yang agak dalam sedikit. Sekolah pasti ya. Atau disekolahkan juga bersekolahkan. Berarti kan butuh perguruan tinggi, butuh pendidikan-pendidikan yang relevan dengan masa depan, atau relevan dengan istilah kerennya itu DNA Bojonegoro itu apa sih? DNA-nya? DNA. Kalau misalnya Bojonegoro, kamu kan ngapain ngajarin orang Bojonegoro bikin perahu layar? Oh gitu ya. Pertanian yang tepat. Nggak bisa kan, perahu layar mungkin bikin kolam ikan masih masuk akal. Tapi kalau diajarin bikin perahu layar ya sudah, bikin sono-sono. Itu pesisir, Pak. DNA-nya berbeda. Misalnya gitu. DNA Bojonegoro apa? Ya kita lihat kan. Nah itu yang harusnya mulai dipikirkan. Saya rasa sudah dipikirkan, sudah mulai dikembangkan. Hanya mungkin butuh booster aja. Booster ini nanti bisa seperti apa, Pak? Booster bisa manusianya, bisa juga program skemanya dirubah. Karena sama misalnya kerja biasa juga malas ya. Tapi kalau dikasih bonus sedikit sama bisa lari kan. Oh itu booster itu ya? Misalnya. Penyemangat gitu ya? Atau di zaman, oke, saya kalau hasil saya lebih dapat apa sih? Enggak semuanya duit loh. Iya. Misalnya contoh saya dulu perusahaan saya, pokoknya yang ini makan sama direksi. Misalnya. Itu juga booster. Enggak mahal. Atau lo bisa makan sama direksi kan karyawan saya 11.000 kan salah satu dari mereka kan seneng banget sudah misalnya ini. Itu harus dipikirkan karakter manusianya. Bisa yang seneng cuma duit. Ada orang yang duit itu ya penting. Ning ya ora penting-penting nek ono liyane sing luwih apik misalnya macam-macam. Itu dilihat dari apa yang booster yang oleh masyarakat itu dirasakan baik. Sekali lagi harus perlu dilihat lagi ya. Saya kan teori-teori dan saya buat beberapa tempat. Berarti kalau Pak Teguh melihat ini pengelolaan migas ini nanti hasilnya kan dinikmati oleh pemerintah setempat. Artinya iya, itu diinvestkan. Ya harus diinvestkan untuk jembatan jangka panjang. Investasi itu bisa terkait dengan migas, juga bisa terkait dengan non migas. Kalau Pak Teguh melihatnya ini migas di Bojonegoro masih berusia panjang nggak? Atau 10 tahun? Tahu kan, tadi kan kira-kira 10 tahun itu sudah mulai berkurang. Oh gitu. Kan ada gas lagi. Iya. Sama juga nanti. Enggak lama lah. Enggak selama Bojonegoro berdiri lah. Oh gitu. Oh iya. 300 berapa tahun. Jadi makanya justru kita penyiapannya penting. Karena kalau saya cerita sedikit ya. Boleh. Situasi dunia ini sekarang berubah cepat. Istilahnya ada VUCA, Mas.
VUCA. Sekarang vulnerability, jadi nggak jelas, ya kan? Uncertainty, complexity, ambiguity. VUCA ini yang mewarnai sekarang seluruh dunia. Jadi dunia itu sekarang acak-aduk nggak karuan kasaran gitu. Apa yang membuat? Contoh sederhananya, kita nggak pernah mengira kalau Soviet nyerang Ukraina. Oh iya. Misalnya gitu kan. Kita nggak pernah mengira kan kalau namanya mobil listrik sekarang begitu booming kan. Semacam itu loh. Nggak ngira kan sekarang gara-gara sampean ini digital media ini masyarakat jadi kayak begini. Medsos ini yang iya kan, nggak ngira kan. Ini ngomong 5 tahun yang lalu nggak mikir begini kan. Jadi memang VUCA ini harus diperhatikan. Bahasanya itu mungkin disrupsi gitu Pak. Disruption salah satu. Disrupsi. Tapi ini harus diperhatikan betul, nggak jelas. Dengan demikian, kalau sampai nanya tadi mengenai mau dimanakan, ya terpaksa harus menurut saya tetap yang berkaitan sama apa itu pengembangan SDM salah satunya gitu kan. SDM kan macam-macam, termasuk juga perhatian kepada jangan hanya perhatikan ekonomi besar, UMKM mesti dipikirin, pemuda gitu kan beda-beda. SDM itu kan macam-macam, SDM untuk sekolah nggak harus sekolah dulu. SDM dikembangkan untuk bisa berkreasi kan nggak harus lewat sekolah. Berarti lewat pelatihan. Sanggar-sanggar, ya kan sanggar-sanggar harus hidup. Bojonegoro apa punya DNA seni Pak? Punya. Gitu. Punya. Betul kan? Tengul juga bagus. Sandur gitu. Sandur juga bagus. Iya kan? Terus apa itu? Nasi buahan. Nasi buahan itu kan juga khas ini kan. Nah, kenapa nggak salah satu menu nanti di hotel-hotel kita nasi buahan misalnya? saya itu nggak, kita mesti pikirkan bisa nggak pariwisata di Bojonegoro ini mungkin bisa menyaingi migas gitu? Kalau dalam jumlah pemasukan rupiah tidak, tapi jangan lupa kita punya potensi untuk geopark. Geopark itu memang tidak mendatangkan orang banyak, tapi bisa membuat at least masyarakat sekitar cukup. Lalu sebagai pusat pengembangan ilmiah kalau kita kan migas, pusat katakanlah belajar migas itu di Bojonegoro, saya pikir pertama itu. Buat museum gitu, migas gitu. Sebentar lagi, sorry ya. Kalau ngomong museum itu kesannya pasti barang mati gitu loh. Berarti tempat studi. Iya, pengembangan di sana. Gitu. Jadi nggak banyak memang data, tapi dia bisa mempengaruhi pola pikir orang. Kan saya pikir ke sana kan, bukan hanya lihat museum nggak begitu. Itu bikin. Dan sekarang mulai banyak jenis museum yang tidak cuma itu. Ya, itu salah satunya. Oke. Teguh ini bicara soal ketenaga kerjaan nih. Banyak juga anak-anak muda Bojonegoro ini yang migasnya ini kan banyak, tapi banyak juga yang kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Itu menjadi persoalan nggak sebenarnya? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Atau ya memang gini. Mesti dilihat komposisinya ya. Kayak saya waktu di PII, saya di Persatuan Insinyur Indonesia, kebetulan saya kan Sekjen Persatuan Indonesia. Kita juga melihat equal treatment antara insinyur Indonesia dengan di ASEAN. Jadi kita itu nggak perlu buat sertifikasi lagi kalau ke Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan ke Asia Pasifik. Artinya apa? Berarti nggak ada masalah perpindahan itu, asal levelnya juga sama. Kan kita saling belajar. Allah membuat kita kan untuk saling belajar, tidak terus kamu sendiri, semua harus lokal, semua harus gitu. Ya mate loh. Jadi kita harus juga keluar, tapi juga orang dalam juga nggak masalah, asal diatur demikian rupa sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kalau saya melihat, masalah nggak? Masalah ketika itu dibiarkan tanpa ada tata aturan. Kalau saya saya waktu di insinyur dibuat, kalau masuk ke sini harus memenuhi sertifikat ini. Indonesia nih, misalnya gitu loh. Nah, Kabupaten Bojonegoro apakah bisa juga menerapkan itu? Memang pintu-pintu masuknya kan banyak, tapi harusnya juga bisa diatur lah, menurut saya. Jadi keluar, ya nggak apa-apa, asal dia juga berhasil untuk membawa sesuatu yang baru. Jangan yang keluarnya orang-orang kita, yang masuk orang-orang dari sana hanya mengambil aja dari sini. Kita lihat misalnya masuk, kok banyak nih anak-anak STM masuk ke sini, kok banyak anak-anak yang tenaga las dari luar.
Orang kita sementara mau keluar ya itu. Kenapa kita nggak bikin? Mungkin nggak 100%, tapi kan kita bikin tukang las dari sini misalnya. Gitu. Harus dilihat lagi. Atau mungkin nggak Bojonegoro menjadi kota industri ini. Selama ini kan dikenal kota migas gitu. Sangat mungkin. Tapi industrinya apa? Nah ini yang perlu sesuai dengan DNA Bojonegoro tadi ya. Kan kita punya juga pertanian. Loh, kan sekarang salah satunya belimbing kita luar biasa. Yang terkenal. Iya kan? Rejo itu ya. Iya, salah kita di kemana lagi itu sekarang? Atau saya? Iya, terkait dengan itu, tapi juga bisa dikaitkan dengan migasnya sendiri. Misalnya, sekarang punya migas kan? Bisa gasnya nanti di tiap-tiap kecamatan punya pusat pengolahan makanan atau apapun, gasnya bisa dari punya sendiri kan? Nggak perlu setiap rumah membuat pusat-pusat pengolahan, misal. Saya kan cuma beri ide yang liar aja. Nanti perlu studi-studi. Begitu di studi nggak cocok, ya nggak apa-apa. Tapi saya pengennya seluruh masyarakat saya juga berpikir kritis ke arah sana. Yang cocok DNA ini berarti pertanian atau hortikultura? Nggak tahu. Setelah nanti di studi detail kan macam-macam ya. Saya kan cuma ngomong karena pengalaman segala macam. Biasanya sih nggak salah-salah amat sih. Ya kan nanti tinggal didetailkan. Gitu, anak-anak muda itu sebenarnya lebih bagus mana Pak? Lebih entrepreneur atau emang mereka berkarir di perusahaan atau di pemerintahan? Kalau saya itu paling sebel kalau dibilang orang Bojonegoro males. Paling sebel sih. Gimana? Dengan ini seperti apa? Ini pengalaman sendiri aja ya. Waktu saya di perusahaan di Tripatra, saya ngambil senior engineer, calon manajer dari lulusan dari ITB. Setelah beberapa bulan dia ikut mobil saya pulang ke Bandung. Tengah malam saya makan malam. Ngomongnya apa coba? Pak, saya tuh nggak percaya loh kalau Bapak dari Bojonegoro. Kenapa? Kok ono wong Bojonegoro kayak sama itu? Kenapa? Ya pokoknya mengaku Bojonegoro ya. Loh kamu tahunya dari mana? Ternyata dia itu anaknya kepala BNI di sini. BNI? Jadi artinya apa? Dia melihat Bojonegoro ini wongnya malas-malas. Ya kalau kurang ajar tuh, asem saya bilang. Ngomong saat dulu tak pecat aku. Enggak, saya tuh kepengen itu dari faktanya seperti apa? Beli orang-orang itu tadi bilang seperti itu juga. Iya, dia melihat kan dia di sini hidup bermasyarakat kan. Dia menurut saya sih memang dulu kan merasa orang nggak ada saingan. Oh gitu. Santai. Kan sindrom daerah kaya itu kan begitu kira-kira. Jadi lebih udah nyaman. Nah itu mesti di. Saya tahu nggak ada cerita, ini cerita sedikit aja. Apa itu nelayan Jepang, gitu kan dia ngambil ikan dari laut. Waktu sampai darat ikan sudah mati atau sudah lemes gitu. Waktu dijual harga murah, apa yang dia lakukan? Dia ambil ikan tengah laut, dia bikin kolam besar, ya kan, hidup di situ, dikasih hiu kecil. Oh, supaya ikannya terus hidup, berlari gitu. Jadi memang kita membutuhkan itu, supaya dia semangat, tantangan. Iya. Jadi menurut saya kalau saya tanya, baiknya di mana? Apapun orang Bojonegoro bisa. Kan kita ada yang jadi wakil presiden pernah, menteri pernah. Oh iya, ada kan. Nah saya jelek-jelek juga pernah ngurus organisasi Southeast Asia dan Pasifik loh. Saya juga pernah jadi sekjen PII. Kan pasti dipilih kan itu. Enggak, saya sekedar contoh aja, contoh aja. Saya itu masuk di perusahaan sama sekali nggak ada yang saya kenal. Nggak ada yang saya kenal sama. Akhirnya juga bisa naik. Jadi orang Bojonegoro bisa baik. Mau entrepreneur juga banyak kan, punya perusahaan minyak di Jakarta juga gede. Oh bisa. Ada tentara banyak juga. Jenderal Kopassus juga dari Bojonegoro. Jadi tergantung pada orangnya dan tergantung bagaimana dia untuk bisa, sekali lagi tapi perlu environment yang mendukung ke arah sana. Oke. Kalau menurut Pak Teguh nih, Bojonegoro ini masih perlu dibangun lagi. Apanya? Mungkin infrastruktur, mungkin kalau dibangun kan itu sih harus ya. Kita nggak pernah diam karena tadi faktor yang sekarangnya VUCA ini luar biasa. Apalagi kalau nggak bangun aja bisa jadi berbeda kebutuhannya kok. Karena berkesinambungan itu harus dibangun. Nanya harus dibangun. Baik SDM maupun apa yang dibangun itu ditentukan dengan kita lihat tantangan ke depan Bojonegoro apa, hambatannya apa, kita punya kekuatan apa,
Ya kan harus dilihat itu semuanya kan. Kira-kira gitu. Oke, sekarang nih infrastruktur khususnya jalan sudah sampai pelosok, luar biasa. Ya bagus ya. Bagus kan, luar biasa kan. Perlu apa lagi? Jangan-jangan selokannya jelek. Apakah juga internet sudah sampai ke ujung-ujung sana, pusat-pusat itu sudah berkembang enggak? Karena teorinya ekonomi itu kalau jalan dibangun biasanya ekonomi tumbuh. Teorinya. Dan saya juga pernah belajar jalan raya soalnya. Ketika jalan mulus, ekonomi lancar gitu. Gitu kan, ekonomi lancar harusnya, tapi dikembangkan ke arah mana? Apakah begitu? Karena juga ada masalahnya begitu dibangun kan jalan cepet kan. Jadi kalau nanti produknya sih sama, produk sama berantem kan nanti. Itu sudah dipikir lagi. Mungkin nextnya harus ke arah sana. Pak, untuk menggait investor itu seperti saat ini mungkin bisa tidak Pak? Mungkin dari investor pabrik. Investor itu kan gampangnya cuma dia dapat apa kan? Ya masih tetap bisa. Ada lah faktor itu. Kan akses jalan sudah bagus nih ya, sudah bagus semuanya. Bisa. Hanya mungkin buktinya sekarang orang Bojonegoro sini bisa bikin itu kan apa itu perusahaan yang bagus kan makanan. Saya nggak menyebut nanti. Kalau kuliner memang luar biasa Pak. Hanya mungkin manufaktur aja mungkin ya yang manufaktur harus dipikirkan lagi kan kita punya gas. Tadi lah yang sesuai dengan itu nih. Bisa jadi kita bikin industri makanan kalengan. Tahu saya. Ya kan bisa kan industri apalagi yang khas di sini kan nggak banyak. Mesti dipikirin nggak? Harus studi komprehensif lah. Oke. Saya yakin bisa. Pertanyaan terakhir Pak Teguh. Pak Teguh ini Bojonegoro ini kira-kira membutuhkan pemimpin yang seperti apa? Teori kepemimpinan kan macam-macam ya. Kalau menurut kebetulan saya kebutuhannya punya bukunya. pasti hari ini partisipatif ya. Karena sudah jalur jalan sudah ada segala macam. Masyarakat juga sudah maju. Ya sedikit otoriter penting tapi tidak penting-penting amat. Tapi partisipatif baru. Tapi itu tergantung dari pemimpinnya. Gitu. Kalau saya kan tipenya apa, orang lain tipe apa, jenengan tipe apa kan berbeda-beda. Tapi Bojonegoro diperlukan apapun itu bisa. Asal dia bisa mengelola kepemimpinan dengan baik. Nah ini kebutuhan pemimpin seperti apa? Butuh pemimpin yang apa aja bisa. Dia mau otoriter juga bisa. Asal dia misalnya, si masyarakat saya yang itu tuh otoriter kan bisa dengan anak buahnya aja. Anak buahnya ke sana kan bisa nggak? Oh gitu. Lu kan nggak perlu otoriter sampai dari atas sampai ke bawah kan? Ya karena otoriter hanya anak buahnya aja. Yang lainnya nggak. Iya. Kan. Kita kan nggak cuma bisa pandai tuh mas. Kita harus pandai-pandai kan. Betul nggak? Pandai aja nggak cukup hari ini. Kita harus pandai-pandai. Menurut saya gitu. Jadi kalau sama tipe partisipatif juga bisa. Kan tipenya otoriter juga bisa. Tipenya ada yang perlu, ada yang pemimpin. Yang penting dia komfortabel dengan pemimpinnya, tapi tidak menerapkan jenis itu kepada manapun juga. Sampan kan tipenya orang partisipatif. Sampan begitu di otoriter nggak mau kan? Ya dia harus tahu. Karena orang Bojonegoro macam-macam. Ada yang juga di otoritari. Kalau nggak gitu nggak bersih kok. Aku tahu persis. Nggak dikeplak, nggak kerja ya. Kalau nggak dibentak itu nggak jalan. Jujur ya. Tapi ada juga, nek sing model wong ini nek dikeplak malah ngamuk deh. Kan tilus-lus. Nanti tergantung sesuai kondisi gitu. Artinya pemimpin yang dibutuhkan ini untuk Bojonegoro ini pemimpin yang tahu bagaimana memperlakukan manusia. Manusia. Memperlakukan manusia. Bojonegoro. Ada yang butuh disentuh seperti ini, ada yang butuh di booster gitu. Ada yang butuh dikeplak ya ada. Ya jangan pikir, tapi kalau semua dikeplai juga masalah, semua cuma di efek-efek ya masalah juga. Sesuai kebutuhan. Kalau menurut saya begitu. Menurut saya ya, orang lain bisa berbeda. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh Haryono atas kunjungannya ke Radar Bojonegoro. Terima kasih. Bisa disempatkan kapan lagi kita berbincang-bincang yang lebih di kesempatan yang lain Pak Teguh ya. Selama kita diberi kesempatan, insya Allah kita di kesempatan yang berbeda tentunya di apa ya? Di posisi yang berbeda Pak Teguh ya. Posisi kan beda-beda ya. Siapa tahu Anda besok jadi pemret, jadi pemilih, karena bisa juga. Itu yang saya gini. Ketika saya ketemu orang hari ini apa bisa apa? Beda manusia sama hewan itu mas. Oh gitu. Ini selalu saya ingetin kalau saya ketemu, saya kebetulan punya anak apa?
Jangan lupa ya, menghadapi orang sama beda sama binatang. Hari ini kucing, tahun depan kucing, 10 tahun lagi kucing, 100 tahun mungkin masih kucing. Iya kan? Kayak makan gitu-gitu aja kan. Kalau manusia? Hari ini bisa kucing, besok jadi tikus, ya kan? 10 tahun lagi bisa jadi harimau, tapi bisa jadi kucing lagi. Ya makanya berevolusi gitu. Enggak evolusi atau apapun, nggak tahu devolusi atau evolusi. Nggak, kan bahkan berubah bentuk nggak jelas. Itulah manusia uniknya, maka harusnya dilakukan yang memang harus unik, harus sabar sama manusia itu. Kalau sama manusia seperti sama dengan binatang ya susah. Jadi lain kali kita ketemu lagi. Siap Pak Teguh. Terima kasih. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro, obrolan kita dengan Pak Teguh Haryono. Semoga obrolan kita memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada kita. Amin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.